Materi kita pada kesempatan pagi hari ini masih membahas tentang puasa sunnah. Pengarang kitab Syekh Zainuddin Al-Malibari melanjutkan menukil dari hadis Rasulullah. Wa akhraj Ibnu Abi Syaibah, dan telah meriwayatkan Imam Ibnu Abi Syaibah an Abi Hurairah, yang datangnya dari Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumu yauma asyura, berpuasalah kamu pada hari Asyura. Jadi Asyura ini juga termasuk hari yang sangat istimewa, sehingga Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk berpuasa. Yang dimaksud dengan Asyura adalah tanggal 10 daripada bulan Muharram. Huwa, yang disebut dengan Asyura, yaumun kanatil anbiya'u yasumunahu, yaitu hari di mana para nabi berpuasa di hari Asyura. Karena para nabi berpuasa, Rasulullah memerintahkan pasumuhu, maka berpuasalah kamu wahai umat Nabi Muhammad akan Asyura. Ya, jadi ini ittiba'an li Rasulillah. Jadi Rasulullah puasa, nabi-nabi juga yang dulu pada berpuasa. Semua nabi-nabi kata Rasulullah pada puasa di hari Asyura, karena hari itu adalah hari keistimewaan. Nah, makanya kita sebagai umatnya diperintahkan. Perintahnya sunnah. Ya, perintahnya sunnah, bukan wajib. Makanya puasa Asyura termasuk puasa sunnah. Wa Muslimun an Abi Qatadah, kemudian ada hadis riwayat Imam Muslim yang datangnya dari Abi Qatadah. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an siyami yaumi Asyura, ditanya terkait tentang puasa pada hari Asyura, yaitu tanggal 10 daripada bulan Muharram. Faqala, maka Nabi menjawab, yukaffirus sanatal madiyata, fungsinya menghapuskan selama dosa-dosa 1 tahun yang telah lalu. Ya, jadi dengan kita puasa 1 hari di hari Asyura, itu fungsinya dosa kita selama 1 tahun yang telah lalu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini salah satu manfaat. Ya, ini artinya targhib, ya, memberikan motivasi. Jadi Nabi memang sering tuh memberikan motivasi. Puasa Asyura, kalau ente puasa Asyura, nanti dosa ente yang 1 tahun akan diampunkan. Nah, itu tuh artinya memberikan motivasi. Boleh aja kita ibadah ada motivasinya, jadi semangat. Ya, nah itu semuanya berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa an Ibni Abbasin, dan menurut hadis riwayat Imam Muslim yang datangnya dari sahabat Abdullah bin Abbas, la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'ah, seandainya saya masih diberikan kesempatan tahun depan hidup, maka saya akan berpuasa pada tanggal 9 atau hari Tasu'a, 9 di bulan Muharram. Ini dalil kita disuruh juga puasa tanggal 9-nya. Jadi bukan hanya tanggal 10, tetapi tanggal 9-nya. Kata Nabi, kalau saya dikasih umur panjang tahun besok, saya mau puasa tuh tanggal 9. Bukan hanya tanggal 10 aja. Kalau orang-orang Yahudi puasanya tanggal 10. Nah, untuk membedakan antara kita umat Nabi Muhammad dengan orang-orang Yahudi, nah makanya ada bedanya. Umat Nabi Muhammad disuruh tambahin puasanya 1 hari lagi. Apa? Yaitu puasa tanggal 9-nya. Begitu ya Bapak Saudara. Jadi jangan puasa tanggal 10 aja, jangan Asyura aja, tapi tambahin ya dengan tanggal 9. Makanya ada Tasu'a, ada Asyura. Tasu'a tanggal 9 bulan Muharram, Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Tapi Nabi enggak kesempatan. Jadi kata Nabi, kalau tahun depan saya masih ada umur, saya puasa tanggal 9. Cuma Nabi
ya udah dipanggil oleh Allah. Nabi wafat sudah. Jadi kagak kesempatan ya melaksanakan puasa tanggal 9. Kalau tanggal 10-nya puasa. Ya, karena saat itu orang-orang Yahudi pada puasa. Ya, kata orang Yahudi ini hari besar ya Nabi Musa. Nabi Musa itu diselamatkan di hari tanggal 10. Nah, makanya saya puasa. Kata Nabi Muhammad, saya lebih berhak kebanding daripada ente pada. Nah, makanya Nabi puasa tanggal 10. Cuma dia bilang kalau saya nanti dikasih umur panjang tanggal 9-nya saya puasa juga. Sebagai pembeda. Nih orang Yahudi, ini umat Nabi Muhammad SAW. Itu dalam ibadah aja kita tidak boleh menyerupakan Yahudi. Padahal ibadah. Apalagi hal-hal yang lain. Tuh, jadi ibadah saja kita tidak boleh menyerupakan orang Yahudi. Ya, jadi disuruh bedain. Kalau orang Yahudi puasanya hari 10 Asyura. Nah kalau kita Asyura plus Tasu'a. Kemudian kalau ada yang nanya, Ustaz gimana? Tanggal 9 kebetulan saya kagak puasa. Besok Asyura tanggal 10. Tadi tanggal 9 saya kagak puasa, bagaimana? Boleh puasa juga. Tapi nanti tanggal 11-nya puasa lagi. Begitu ya Bapak? Nanti tanggal 11-nya puasa lagi. Sebagai pembeda juga. Jangan hanya tanggal 10-nya aja. Misalnya tanggal 10-nya hari ini kita puasa nih. Kemarin kita udah terlanjur kagak puasa, masih dibolehkan. Itu di dalam kitab Minhajul Qadim dijelaskan begitu. Ya, jadi besoknya suruh puasa tanggal 11. Ya, jadi artinya sebagai pembeda. Kalau hari Asyura-nya jatuh hari Kamis, kemudian kita puasa 1 hari aja Ustaz. Iya. Enggak ditambahin gitu, karena kehitung sunnah Kamis juga gitu kan. Iya. Ya kalau memang niatnya puasanya Kamis nggak ada masalah. Tapi kan dia tahu, oh ini Asyura, ramenya bukan Kamisnya, Asyuranya biasanya. Jadi tetap ditambahin Jumat. Nah begitu. Karena Kamis ya itu udah biasa. Namun di Kamis ini ada Asyuranya. Jadi rata-rata orang puasa Asyuranya. Nah itu tetap kita tambahin besok ya Jumat. Sebabnya apa? Supaya ya ini membedakan daripada orang Yahudi begitu. Kalau hari Tasu'a nggak kesampaian tuh Nabi ya? Iya nggak kesampaian. Hari Asyuranya berapa kali Nabi puasa? Ya berarti kan hari tahun pertama doang gitu. Ya karena memang ya dia langsung ngomong tahun depan kalau saya ada umur saya mau puasa Tasu'a begitu. Ya jadi ya seperti itu. Ya, jadi Nabi belum sampai melaksanakan ya puasa seperti itu. Ya. Berarti lain bagi itu ilah fadilin nas. Iya. Berarti takrir ya hadisnya. Iya, benar. Jadi belum sampai dikerjain, baru keinginan aja. Ya takrir, ya begitu. Jadi hadis memang begitu. Ada qauliyah, ada pilih, ada takririyah. Nah seperti itu. Wa akhraja Ahmad wa Tirmizi an Abi Dzar. Kemudian ada hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmizi yang datangnya dari riwayat dari Abi Dzar. Man shoma salasata ayyamin min kulli syahrin. Siapa yang berpuasa 3 hari setiap bulan, faqad shoma dahra kullahu, maka sungguh dia puasa sudah setahun full. Namanya puasa dahar. Ya, siapa yang tiap bulannya puasa 3 hari, maka kata Rasulullah ya itu dia sama seperti puasa dahar, puasa setahun. Sebab 3 hari setiap bulan dianggapnya 30 hari. 1 kali 10, 3 kali 10 kan 30. Tiap bulan dipuasa ya udah 30 hari 30 hari. Itu shaumad dahar. Ya walaupun dia kagak puasa dahar, tapi pahalanya sama dengan puasa dahar. Nah ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang 3 hari ini Ayyamul Bid. Ya Ayyamul Bid itu tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Tapi ada juga ulama yang punya pendapat pokoknya setiap bulan dipuasa, mau tanggal berapa aja. Nah, mau tanggal berapa aja, hari apa aja. Yang penting 1 bulan dipuasa 3 hari, itu udah masuk. Jadi memang ada beda pendapat. Jadi ada yang bilang, ya ini 3 hari tiap bulan Ayyamul Bid, ya bulan purnama maksudnya. Jadi puasa bulan purnama.
tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Hitungannya qamariyah. Ya, bukan ya syamsiyah tapi qamariyah. Nah, jadi hijriyah bukan masehi. Nah, itu tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 yang disebut dengan puasa ayyamul bid. Itu satu pendapat. Tapi ada juga yang punya pendapat pokoknya setiap bulan dipuasa aja dah. Ya, selama 3 hari. Itu udah seperti shomad dahar. Dia puasa setahun. Jadi kalau ada yang nanya soal mudahar itu apa sih? Dahar itu artinya setahun. Sebab ada orang yang menjalankan puasa dahar. Setahun dipuasa. Terus dipuasa. Ya dahar. Nah, yang kagak boleh puasa 5 hari. Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Idul Adha 10 Zulhijjah. Hari Tasyrik yang 3 tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 daripada bulan Zulhijjah. 3 hari. Berarti jumlahnya 5 hari. Jadi walaupun orang puasa ya dahar, tetap yang 5 hari dia kagak puasa. Karena itu haram. Nggak boleh kita puasa. Ya, jadi kalau kita puasa di hari itu nggak boleh. Ya, karena itu termasuk apa? Haram. Ya, itu haram hukumnya. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan soma salah satu ayam. Ya Bapak, ya Ibu, Saudara. Ya, jadi puasa 3 hari yang disebut puasa min ayamil bid. Nah, seperti itu. Wahuma, dan riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmizi, wa Ibnu Hibban dan Imam Ibnu Hibban anhu daripadanya juga. Rasulullah bersabda lagi, Bapak, Ibu, Saudara, dibilang begini, iza sumta minasyahri salasatan, apabila kamu puasa di 3 hari setiap bulan, pasum salasa asyarata wa arba'a asyarata wa khamsa asyarata, puasanya yaitu 3 harinya tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Nah, ini yang takrir menyatakan bahwa 3 hari setiap bulan yaitu puasa min ayyamul bid. Karena ada keterangan lain yaitu puasanya di tanggal 13, di tanggal 14 dan di tanggal 15. Wa Tabrani, kemudian hadis dari Imam At-Tabrani an Ibnu Abbasin yang datang dari sahabat Abdullah bin Abbas, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'u shoma ayyamil bid, enggak pernah ninggalin puasa ayyamul bid bisaparin wala hadarin, baik saat Nabi lagi sapar ya maupun saat Nabi lagi hador. Sapar itu artinya Nabi lagi bepergian, Nabi lagi pergi. Walaupun Nabi giliran pergi musafir, tetap puasa ayyamul bid Nabi kerjain. Di rumah juga begitu, hador, Nabi nggak kemana-mana, lagi di rumah, itu ayyamul bid juga sama dikerjain. Nah, ini yang mungkin kita belum terbiasa ngamalin ya, ayyamul bid. Sebab kita kelupaan mulu sama tanggalnya tuh. Kelupaan mulu. Tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Kita kalau udah biasa ayyamul bid berarti tahu tanggal tuh. Tanggal hijriahnya nggak pernah lupa dia, karena dia selalu ya ikut melazimkan sunnah Nabi, yaitu saum ayyamil bid, ya puasa ayyamul bid. Bahkan kesunnahannya ini muakkadah, sehingga Nabi fis safar au fil hadar tetap dikerjain. Salat yang rawatib yang Nabi kerjakan, sunnah yang mengekor kepada sholat fardu, itu kan ada yang muakkadah. Itu yang muakkadah itu Nabi walaupun safar walaupun hadar tetap dikerjain. Sebelum subuh 2 rakaat, Nabi lagi safar lagi hadar dikerjain. Qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, itu yang 2 rakaat. Beda yang 4, lain lagi. Ini yang 2 rakaat. 2 rakaat qabliyah zuhur, ba'diyahnya zuhur juga 2 rakaat. Itu Nabi fis safar fil hadar dikerjain terus. Ba'diyah maghrib yang 2 rakaat, fis safar fil hadar Nabi kerjain terus. Ba'diyah isya yang 2 rakaat, fis safar fil hadar Nabi kerjain terus. Nah itu. Jadi itu kita juga kalau bisa jaga. Kita walaupun lagi pergi kemana aja,
itu sunnah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur 2 rakaat masing-masing, kemudian ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat, jangan ditinggalin. Itu namanya Nabi mengerjakan ya sawaun kana bis safar au fil hadar. Nah ini sama. Ayyamul bid Nabi puasa tetap ya enggak pernah ditinggalkan walaupun fi safarin ya wa fi hadarin. Ya, baik dalam perjalanan Nabi ya ataupun Nabi enggak kemana-mana seperti itu. Wa akhraja Ahmad wa Ibnu Majah, kemudian telah meriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah an Abi Hurairah, yang datangnya dari Abi Hurairah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumul isnaini wal khamis, adalah Rasulullah sallallahu wasallam puasa pada hari Senin dan juga puasa pada hari Kamis. Nah ini puasa Senin Kamis namanya. Jadi ini termasuk sunnah Nabi juga. Ya, puasa di hari Senin dan puasa di hari Kamis. Faqila, maka ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka tasumul isnaini wal khamis, sesungguhnya kamu berpuasa pada hari Senin dan juga kamu berpuasa pada hari Kamis. Faqala, maka Nabi menjawab, inna yaumal isnaini wal khamis, sesungguhnya hari Senin dan hari Kamis, yaghfirullahu fihima, Allah akan mengampunkan di 2 hari tersebut, likulli muslimin, untuk semua orang muslim, illal mutahajiraini, kecuali orang yang lagi marahan, yang lagi sengketa. Tuh, itu enggak diampunin sama Allah. Jadi setiap hari Senin dan setiap hari Kamis itu hari istimewa, di mana Allah mengampunkan di 2 hari tersebut untuk semua orang Islam, kecuali 2 orang yang sedang ribut, 2 orang yang lagi marah, 2 orang yang lagi bersengketa, itu kagak diampunin. Ya, yaqulu, maka Nabi bilang, dakhuma, tinggalin, jangan bersengketa kamu berdua. Tuh, jangan ribut kamu berdua. Tuh, jadi kita ini sebagai orang Islam kagak boleh pada ribut. Ya, si A sama si B ribut di hari Senin, hari Kamis orang-orang dapat ampunan, di 2 enggak tuh, di berdua enggak. Ya, tuh begitu. Sampai kapan kata Nabi? Hatta yastoliha, sampai dua-duanya damai. Nah, kalau udah dua-duanya damai lagi, maka dia dapat ampunan. Makanya Nabi puasa hari Senin. Kenapa Nabi puasa hari Kamis? Karena itu puasa hari Senin, hari Kamis istimewa. Di hari itu Allah khususkan, Allah akan mengampunkan dosa-dosa orang-orang muslim. Makanya pada saat Allah ampunkan, saya kepengen lagi puasa. Itu satu riwayat ya, alasannya begitu. Tapi nanti ada lagi satu riwayat, kenapa Nabi puasa hari Senin? Dibilang karena ini puasa Senin adalah hari kelahiran saya. Yauma ulidtu, yaumal isnain, di hari saya dilahirkan. Jadi Nabi ya tiap minggu memperingati Maulid. Iya. Jadi Maulidnya diperingati tiap minggu, tiap hari Senin. Nabi puasa memperingati kelahiran Nabi. Nah, kita sebagai umatnya juga disuruh ittibaan. Ya, karena tidak ada hari yang lebih istimewa kecuali hari di mana itu dilahirkan Nabi Muhammad. Udah nggak ada lagi hari yang paling istimewa, ya hari Senin, karena hari itu dilahirkan Nabi Muhammad. Seandainya nggak dilahirkan Nabi, nggak ada artinya kita semuanya. Bahkan Allah nggak akan ciptakan alam semesta ini. Laulaka lama khalaqtul aflaq. Seandainya tidak karena engkau, wahai Nabi Muhammad, saya tidak akan ciptakan alam semesta ini. Tuh, jadi hari Senin itu hari istimewa. Makanya ketika ditanya kenapa Nabi puasa hari Senin, karena ini hari kelahiran saya. Kalau hari Kamis lain lagi, dijawab sama Nabi, kenapa hari Kamis ente puasa? Karena hari Kamis itu hari di mana ya amal-amal manusia lagi dilaporin kepada Allah. Walaupun Allah udah Maha tahu, ya Allah nggak pakai dilaporin juga, ya udah tahu. Cuma ini supaya bisa dipahami oleh kita manusia. Ya, jadi ada proses tuh, amalan kita dilaporin, amalan kita dilaporin. Itu biasanya laporan mingguannya hari Kamis. Laporan mingguannya hari Kamis. Ini proses maksudnya. Kita pun akan mengajarkan begitu. Ya ada laporan harian. Kalau kita
bekerja. Kan kadang-kadang ada laporannya, ada yang laporan bulanan. Ya mau digaji tuh, ya buruh mau digaji kan mesti apa? Mesti ada laporannya. Mana coba saya lihat? Ya masuknya. Dia nggak masuk hari apa aja masuk nih, kan itu untuk memberikan upah gaji. Nah kita begitu nanti akan digaji sama Allah di hari akhirat, darul jaza namanya. Nah itu kan ada proses, dicatat, dilaporin supaya manusia paham. Jadi Allah itu kagak berbuat zolim, Allah itu kagak mau sewenang-wenang, seenaknya aja. Tapi ada prosedurnya. Nih kamu saya kasih ini ya memang begini kamu. Nih kamu begini keputusannya karena memang kerjaan kamu seperti ini. Sehingga itu bisa diperlihatkan dan dipertanggungjawabkan. Makanya Allah tidak akan zolim kepada hambanya sedikit pun. Yang zolim itu kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Jadi kita yang banyak zolim. Allah mah nggak pernah zolim. Ini haram tu zulma, saya dah haramkan kezoliman ala nafsi atas diriku. Fala tazolamu, maka jangan kamu saling berbuat zolim. Allah yang punya segalanya tetap dia haramkan berbuat zolim kepada hambanya. Padahal Allah mau berbuat apa aja boleh nggak? Boleh. Allah yang punya segalanya, tapi tetap Allah nggak mau. Apalagi kita, makanya kita nggak boleh berbuat zolim sama orang lain. Kita zolim orang lain, apalagi jadi pemimpin zolim sama rakyat, hati-hati. Itu tanggung jawabnya besar sekali. Ya, sekarang enak, tapi nanti di akhirat. Ya, makanya ada yang namanya orang muflis. Orang yang muflis itu orang yang bangkrut, orang yang pailit. Tuh, orang yang pailit. Kemarin saya tim di Cidodol itu saya bawa itu masalah pailit, masalah orang yang bangkrut. Nah, bagaimana dia banyak amal kebaikannya, ya dia punya amal sholat, punya amal puasa, kebaikan-kebaikan banyak, sedekahnya banyak, tapi akhirnya ya tertunda masuk surga. Kenapa? Banyak orang yang dizolimi, pada minta tanggung jawab, ngantri, yang ini dibayarin semua pakai amalan kebaikannya. Lama-lama habis amal kebaikannya, masih banyak yang ngantri. Ya, terus bagaimana? Lah kesalahan orang dilimpahin ke dia. Tuh, itu yang dimaksud dengan muflis, orang yang pailit, yang bangkrut. Nah, akhirnya summa turihat ila. Nah, kemudian orang itu turihat, dilemparkan, dicampakkan ke dalam neraka. Tuh begitu. Makanya ya Allah nggak pernah berbuat zolim. Tiap hari Kamis amalan kita dilaporin. Tuh, biar manusia paham tuh. Oh, ada catatannya, enggak sembarangan Allah. Nah, seperti itu. Walaupun Allah tanpa dilaporin juga udah tahu. Innallaha alimun. Ya, Allah itu alim, tahu. Ya, Allah itu khabirun, tahu segalanya. Apa yang dikerjakan oleh manusia, Allah tahu. Ya, semut yang lewat berjalan di batu hitam yang licin di tengah malam kagak ada cahaya, itu Allah tahu. Allah tahu, apalagi kita manusia. Nah, seperti tapi tetap ya amalan manusia dilaporin ke malaikat. Makanya ada yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Ada malaikat tuh Bapak Ibu Saudara yang silih berganti. Terus yang akan mencatat amalan manusia ngelaporin tuh yang hariannya. Sehari 2 kali dilaporin yata'aqabuna, malaikat malam dan malaikat siang. Nah, nanti hari Kamis mingguannya. Nah, begitu. Ya, ini tiap hari Kamis. Makanya Nabi pengen lagi puasa. Jadi kalau saya lagi puasa, amalan saya lagi dilaporin, kan enak, saya demen. Tuh, ditanya, "Nih hambamu yang namanya si A, ya lagi puasa ya Allah." Oh, lagi puasa. Tuh, jadi laporannya kondisinya lagi ditanya sama Allah. Malaikat, itu hamba saya yang ini ya lagi ngapain sekarang? Lagi puasa. Wah, hebat. Ya, setiap laporan lagi puasa. Itu makanya Nabi ngajarin kita umatnya puasa hari Kamis. Seperti itu ya. Jadi 2 tuh alasannya. Ya, kalau ini alasannya
ya 2 itu katanya Allah mengampunkan hari Senin, hari Kamis kepada semua umat Islam kecuali orang yang sengketa, orang yang lagi ribut. Makanya tinggalin, jangan bersengketa kita, jangan ribut kita. Ya, sampai kapan? Ya sampai kita damai. Kalau kita damai, insya Allah dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa Tirmizi, kemudian ada hadis dari Imam Tirmizi anhu juga sama ini. Ya, dari riwayat Imam Abi Hurairah. Kana sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataharra saumal isnaini wal khamis, sangat itu menjaga puasa Senin dan Kamis. Itu yataharra namanya, dijaga benar, dipelihara benar tuh puasa Senin dan puasa Kamis. Waqala, dan Rasulullah SAW bersabda, tu'radul a'malu fihima, diperlihatkan amal-amal manusia pada Senin dan Kamis. Tuh, jadi amal-amal manusia itu dilaporkan kepada Allah pada hari Senin dan hari Kamis. Fa uhibbu an tu'radu a'mali, maka saya senang ketika dilaporkan, diperlihatkan amal saya, wa anna shaimun, sementara saya lagi puasa. Tuh pengennya begitu, saya demen dah kalau amalan saya lagi dilaporin, diperlihatkan sama Allah, saya lagi puasa. Tuh Nabi bilang begitu. Nah, makanya ini menjadi sunnah ittiba'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti baru wa akhrajat Tirmizi wa Ibnu Majah anhu dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan pagi hari ini ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin, ya hadirat yang mas sekalian. Akhirnya manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah, tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Fatihah, kita tujukan khusus buat saudara kita, yaitu Al-Ustaz Rifki bin Ki Haji Jamhuri yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji. Ya, mudah-mudahan Allah kasih terus kesehatan kepada beliau, istrinya, dan semua yang melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan dalam urusan-urusannya, baik di Mekah maupun di Madinah. Dan mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan juga, dan insya Allah suatu saat kita pun bisa dipanggil oleh Allah untuk memenuhi ibadah haji dan ibadah umroh dan ziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.